Apa ya? Makan jadi. Benar. Pagi, Miss. Boleh lah. Jom. Kita tahu apa dulu. Yalah. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Seperti biasa, sebelum memasuki pembelajaran ada renungan pagi. Renungan pagi kali ini sama Miss Lydia ya. Dan Lydia dipersilakan. Good morning, Miss. Good morning. Morning, Miss. Morning. Good morning, Miss. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu ya.
Ya, undang semuanya untuk siapkan hati. Siapkan kita sembah Tuhan sama-sama ya. Kan tahu lagunya. Kita nyanyikan bersama. Untuk siapa nyanyinya? Untuk Miss Lydia bukan? Untuk Tuhan Yesus. Tahu lagunya kita nyanyi. Seperti wanita mengurapi menangis di bawah kaki. Tahu lagu itu? Tahu, Miss. Enggak. Tahu, Miss. Oke, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu dan posisimu yang terbaik. Oke. Yang terbaik ya. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Seperti wanita mengurapi menangis bawah kaki. Demikian hidupku Yesus engkau baik bagiku. sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu menangis bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi Yesus engkau baik bagiku sampai akhir Ku tetap setia janjimu sampai ku datang. Ku tetap setia sampai akhir. Tetap setia janjimu sampai ku datang. Tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Tetap setia. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Ikuti misi dia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami merasakan kasih. Kami merasakan kesetiaan-Mu. Begitupun dengan kami Tuhan, kami selalu punya haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin, Tuhan tolong kami terjemahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Oke, siapa yang sudah siapin superbook-nya? Mana coba? Boleh diangkat? Oke. Anak-anak, Miss Lydia mau tanya. Siapa dari kalian yang
pernah mendengar kata melayani? Oke, ada beberapa yang raise hand, ada beberapa yang angkat tangan. Menurut kalian, melayani itu yang seperti apa sih? Mungkin perwakilan ada satu yang mau memberikan pendapatnya. Melayani itu seperti A, B, C, D, E. Gitu. Ada yang berani? Langsung aja ngomong, nggak usah angkat tangan. Tulis gitu. Ada? Apa sih melayani? Javier. Melayani adalah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu melayani. Tapi kita kan masih di dunia, benar ya? Kita masih di bumi. Siapa yang merasa nggak di bumi? Mungkin ada yang merasa saya nggak di bumi, Miss. Nggak ya, kita semua masih di bumi. Artinya apa? Kita bisa melayani Tuhan melalui kehidupan kita dengan kita melayani sesama kita. Sesama kita siapa? Sesama kita manusia. Ya. Misalnya kalau bilang sesama kita manusia, bukan sesama kita orang Kristen saja loh ya. Bukan hanya kita sebagai sesama orang Kristen aja yang boleh saling melayani. Kalau di luar Kristen nggak boleh. Salah. Ya anak-anak ya. Miss Lydia mau kasih tahu, Miss Lydia mau ajarkan sama kalian bahwa melayani itu tidak melihat satu suku, tidak melihat ras, tidak melihat agama, tidak melihat warna kulit. Ya. Ini saya hanya mau melayani yang kulitnya sama kayak saya, Miss. Yang putih ya udah, saya cuma melayani orang yang kulitnya putih aja. Atau saya hanya mau melayani anak-anak yang sama seperti saya aja, Miss. Rose gitu misalnya. Enggak ya, anak-anak. Melayani itu apa sih? Bingung ya? Melayani itu yang melakukan sesuatu. Seperti kamu berteman, jadi teman yang baik untuk temanmu, semua temanmu gitu. Itu sudah termasuk melayani. Jangan hanya dipikir melayani itu yang di gereja, nyanyi, atau bawa firman Tuhan, atau yang berdiri di pintu nyalami satu-satu ketika jemaat datang. No, tidak anak-anak. Tapi melayani adalah kehidupan kita dimanapun kita berada. Ketika kamu di rumah, apakah kamu bisa melayani? Bisa ya, Paulus? Contohnya apa, Paulus? Kayak gimana kalau melayani di rumah? Melayani di rumah, contohnya menjadi anak yang menolong orang tua. Berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk mama, papa, adik, kakak. Itu sudah termasuk pelayananmu. Jadi nggak terlihat dari tempatnya ya. Itu. Kalau kalian tahu kisahnya Rasul Paulus, dia melayani pindah-pindah tempat kan, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Artinya apa? Di setiap tempat kita bisa melayani anak-anak. Dimanapun kita bisa melayani. Apa itu pelayanan? Nih, hidup kita. Ya, ketika kita menjadi dampak yang baik untuk orang di sekitar, itulah pelayanan. Maka dari itu, kalau kalian merasa saya belum bisa Miss melayani, kan saya masih kecil, salah besar. Meskipun kamu kecil, kamu bisa melayani. Mulainya dari mana? Dari keluarga. Ya, jadi kakak yang menolong adik, jadi anak yang menolong mama papa, jadi anak yang rajin belajar, itu pun pelayanan loh. Kenapa? Karena hatimu memutuskan kamu mau rajin belajar. Dengan begitu kamu menolong orang tuamu sebenarnya. Ketika kamu
sadar kamu harus rajin belajar, maka orang tuamu nggak akan naik darah, nggak akan marah-marah untuk nyuruh kamu belajar. Itu sudah salah satu pelayananmu di rumah. Jadi setiap kita bisa menjadi pelayan Tuhan meskipun kita kecil. Setuju nggak sama Miss Lydia? Ya. Setuju nggak, Sel? Setuju. Esel setuju, Sel? Setuju. Nah, setuju. Good. Best. Iya, setiap kita punya apa namanya? Talenta untuk melayani meskipun di dalam rumah. Hari ini firman Tuhannya di mana sih? Ada di Roma 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Miss Lydia nggak akan bacakan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Roma 12 ayat 7 sampai 8. Ya, melayani bukan hanya di gereja. Bahkan ketika kamu di mall loh, Nak, kamu bisa melayani. Caranya apa? Mungkin terlihat apa ya, aneh. Tapi ini yang sering Miss Lydia lakukan, bahwa kalau di mall kadang di kursi orang duduk makan gitu ya, bukan di food court tapi kayak di kursi sela-sela jalan yang di mall itu. Kadang mereka meninggalkan sampah. Di sini dia nggak tahu kenapa mereka mungkin buru-buru sehingga sampahnya tertinggal. Nah, ketika Miss Lydia lihat ada sampah di kursi itu, kan jadinya pemandangannya nggak bagus, ya nggak? Masa di kursi ada cup bekas minuman atau ada apa namanya cup bekas makanan kan? Apa yang Miss Lydia lakukan? Miss Lydia suka menghampiri kursi itu, ambil sampahnya terus dibuang. Miss Lydia pernah diketawain sama temennya Miss Lydia. Terus dibilang gini, kamu kok aneh sih? Sudah ada petugasnya kok masih kamu yang ngambil. Loh, itu bentuk pelayananku. Gitu ya. Kenapa? Karena hidup kita ini hanya melayani aja. Apa yang bisa kita lakukan bersama kita? Membuang 1 atau 2 sampah itu kan hanya menolong petugasnya ya kan? Petugas sampahnya kan dia harus memastikan seluruh mall itu bersih dari sampah. Apa salahnya kita cuma membuangkan 1 atau 2 sampah? Itu contoh kecil. Contoh kecil sekali. Ya. Jadi nggak terbatas tempatnya, nggak terbatas waktunya kita melayani. Melayani nggak hanya di gereja ya anak-anak. Dan melayani tidak melihat umur. Tapi meskipun kalian masih kecil, kalian bisa melayani. Oke? Itu aja renungan pagi hari ini yang Miss Lydia bisa bagikan, yang Miss Lydia bisa sharingkan buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Kiranya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Setia artinya apa? Terus-menerus dilakukan. Ada atau tidak ada yang melihat, ada atau tidak ada yang memberi penghargaan, ada atau tidak adanya yang memperhatikan, nobody cares. Yang penting kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, semuanya boleh ditutup superbooknya. Kita tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan belajar tentang melayani. Melayani Engkau tentunya dalam setiap aspek kehidupan kami. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia, tapi kami semua bisa menjadi pelayan Tuhan. Kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah kiranya kehidupan kami
menjadi dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ini kecil, kami nggak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Engkau. Tapi kami punya Allah yang besar, Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang layak disembah dan ditinggikan, yang mampu untuk memberi kami kekuatan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong pimpin, berkati, sertai, beri inspirasi lebih lagi, beri kreativitas, beri kepintaran yang lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Untuk renungan pagi hari ini, kiranya kita semua menjadi pelaku firman ya. Thank you, Miss. Berkati anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Thank you. Welcome. Terima kasih Miss. Ya, selanjutnya Miss akan membuka. Thanks, Miss. Menurutku umurmu itu terlalu vulgar. Silakan bisa masuk ke masing-masing. Sama-sama. Terima kasih teman-temanku. Saya lupa dengan ini untuk permainan klarinet solo. Baiklah, ayo 1, 2, 3. Dari saja guru sendiri. Sekarang aku punya banyak waktu. Ayo. Tidak, Bro. Merasa tinggal. Aku punya ilmu yang baru, Patrick. Ayo. Ini belajar seperti biasa ya? Iya. Oke. Terima kasih. Mungkin kau mau memedak tahu? Baik, kawanku. Itu pada kamu. Apa? Apa maksudmu? Aku tahu kita sudah sering bersenang-senang, tapi kita sudah tidak cocok lagi. Sekarang, saatnya kita mengambil jalan masing-masing. Ini baru hidup. Tapi Patrick, sahabat. Iya, aku tahu sulit. Tapi kuatkan hatimu, kawan. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan lupakan aku, Bos Square. Selamat tinggal, sahabat. Baik. Randy, kau dengarlah. Aku kamu bantuan. Baiklah, dari bulan baru kau kerja apa? Wah, terima kasih, Sandra. Aku juga benar-benar intelektual begitu. Oh, benar. Terima kasih. Baiklah, Randy. Bagaimana pendapatmu mengenai masalah ini? Kau telah mengubah periodenya menjadi tidak efisien dan jumlahnya akan sesuai dengan yang kau inginkan. Bahkan pembelian oleh sederhana pun bisa menjawabnya dengan sekali berpikir. Apa maksudmu itu, Patrick? Aku melihat kau kurang mampu untuk memecahkan masalah penjumlahan beruntun, Sandra. Menurut kau ini bodoh, ha? Aku sudah menyebutnya dengan kurang mampu. Sudah sebaiknya kapan? Aku hanya bisa membantu. Aku tidak butuh bantuanmu, Tuhan yang tahu segalanya. Apa dibutuhkan kau pasti aku tahu.